Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Duduk kau yolok napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita, Pak? Orang tuanya. Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis, langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua, anak tak 4 sambil baku telpon. Deng, bulan ini saya ambil mama nah, bulan ini saya urus bapak nah, bulan depan kau sama istrimu kau urus, bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, deng, bagaimana ini kita 4 bersaudara dik, patungan dik, kasih umroh ibu masing-masing, tabung, ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada 3. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal siapa doakan ki? Siapa pak? Istri tak? Nah ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Wih, kawin lagi. Hah, setengah mati baki dikubur, suami tak enreyengi. Pakai istri baru di kamar tak. Kita menderita di kubur, suami tak dengan istri barunya. Nah doakan ki? Tidak. Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri nah lihat yang mana gantinya nanti ini. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini anak kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai. Kita malu kalau anak kita pengangguran. Tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya, angkana cucuta, angkana wapota, dek mau pada lomak berjama ke masigi. Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Duduk kau yolok napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita, Pak? Orang tuanya? Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis, langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya
tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua, anak tak 4 sambil baku telpon, Deng, bulan ini saya ambil mama nah, bulan ini saya urus bapak nah, bulan depan kau sama istrimu kau urus, bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, Deng, bagaimana ini kita 4 bersaudara dik, patungan dik, kasih umroh ibu masing-masing, tabung, ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama, begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Asal kasih nama anak tak mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangki lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang macale? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon kak ceramah, halo, ada ustaz. Ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan, nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Nggak bisa kita telepon ustaz. Ustaz, ada cucuku lahir, saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki bu? Perempuan, Hafizah. Itu namanya, bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang, pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari. Tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua ndak ada sholat. Satu tukang tipu. Satu pengedar narkoba. Satu kawin lari di bawah bandar dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal boga ye. Halal ndak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? Hei, bisa? Bisa? 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini ala ni mai panggilnya cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya, tapi Engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak basuki ini. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadangkala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar, nalapola lo kau beca. Natabrak betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar, jadilah lo kau ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak.
Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah, ndak mi. Tapi yang dia harapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini, tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita, kan orang tua dulu apalagi orang Bugis, mak baca doa. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada wantak potong sapi, ndak kita doakan orang tua tak? Ndak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah, panggil maki baca doa. Ada soko, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati Ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napojilak dek kasih tunuman tidak ada. Maka baca doa itu ibu untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini, tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita mak baca-baca? Untuk apa? Tawana ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku yang mana dulu ku makan. Iya toh? Mana dulu saya makan, telurkah dulu ini pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Tidak. Lagi duduk-duduk di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum bapak. Siapa namanya? Abdul Latif bin Soko Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad SAW. Saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Soko Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak 2 dos. Sudah dikasih 1, nak bilang belum pi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Puran ya lesit di malamopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu, misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000. Lalu itu 10.000 saya makan bakso. Lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya, meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih, lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarun songkok, cocoknya kasih siapa?
Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji, cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Puiman. Kapan dia pakai itu Puiman dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Puiman, gila-gila sudah nih Puiman ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. Satu tadi doakan, dua bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal nih orang tua tak, maka bersedekah atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau bukti Pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki. Nah ini sudah mau Idul Kurban. Mau Idul Kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, pak karobangi tomat-tomat kurban untuk orang tua. Misal, bapak mampu beli sapi, satu sapi, harga misalnya 8 juta. 8 juta itu sapi, kita untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk bapaknya sudah meninggal, untuk ibunya sudah meninggal. Cukup 7 orang, satu sapi, satu keluarga. Boleh. Tapi kalau kambing, 1 orang, 1 kambing. Bagaimana kalau ayam Ustaz? Ayam hanya untuk dimakan di rumah, tidak bisa untuk karoba. Ya, korbankan. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, sudah yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua amal sedekah jariah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah ini pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat di WhatsApp, kirim ke orang lain. Kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa.